Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Kepala Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Komandan Korim 072 Pamungkas, yang terhormat Bapak Kiai Haji Ihsanuddin MSI, dan yang terhormat seluruh Kepala Dinas OPD beserta jajarannya dan jamaah Jogja Istimewa TV. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya, Dr. Munjahid, atas nama Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta, menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya pengajian virtual bagi pejabat dan aparat ini. Izinkan kami untuk memberikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya, ZIS, dan DSKL, yang terangkum dan dapat disimak juga dalam video pengantar laporan Basnas DIY. 1. Dokumen laporan semester 1 tahun 2021 telah kami laporkan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian total penghimpunan sebesar Rp 6.013.700.330 rupiah dan penyaluran berdasarkan asnaf sebesar Rp 5.786.876.937 rupiah. Dana yang tersalurkan ini melalui 5 program utama Basnas DIY, yakni advokasi dakwah, pendidikan, peduli kemanusiaan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi produktif. Basnas DIY terus berupaya dan turut berperan serta mendukung program-program pemerintah khususnya sesuai amanah undang-undang dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Adapun pengelolaan ZIS DSKL Basnas DIY pada 2 bulan terakhir, yakni bulan Juli sampai Agustus tahun 2021 adalah sebagai berikut. Total penghimpunan ZIS DSKL Basnas DIY selama bulan Juli sampai Agustus sebesar Rp1.892.975 dengan rincian sebagai berikut. Jumlah pengumpulan zakat Rp 439.285.854 rupiah. Jumlah infak Rp54.181 rupiah. Jumlah infak terikat Rp 1.328.132.940 rupiah. Jumlah DSKL Rp 3 juta rupiah. B. Total penyaluran ZIS DSKL berdasarkan program sebesar Rp1.727.309.792. Sedangkan pentasarufan berdasarkan asnaf sebesar Rp1.888.979.797. C. Penerima manfaat sejumlah 24 lembaga dan 1.168 jiwa. 3. Alhamdulillah, setiap tahunnya capaian kinerja pengelolaan Basnas DIY mengalami pertumbuhan yang signifikan.
Laporan Keuangan Basnas Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2016-2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan predikat opini wajar atau WTP, sesuai standar keuangan di Indonesia dan juga secara berkala dilakukan pendampingan akreditasi dan audit syariah oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. 4. Melalui pertemuan pengajian ini, tidak henti-hentinya kami mengajak seluruh umat Islam di daerah istimewa Yogyakarta, pegawai ASN yang sudah memiliki penghasilan mencapai 1 nisab untuk menunaikan zakatnya 2,5%, serta menyalurkannya juga infak dan sedekah melalui program-program strategis Basnas DIY. Caranya adalah dengan membentuk unit pengumpul zakat atau UPZ pada instansi masing-masing melalui payroll system, konsultasikan perhitungan ZIS oleh petugas kantor layanan atau manfaatkan kemudahan pembayaran zakat secara digital, transfer maupun layanan jemput zakat melalui nomor 0274 587 062 atau 085 221 222 616. 5. Terima kasih kepada seluruh muzaki dan mufik yang telah menunaikan zakat, infak, dan sedekahnya melalui Basnas DIY. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala, keberkahan atas harta yang disalurkan, menjadikan harta yang tersisa bersih dan suci. Mari kita tingkatkan ibadah lebih baik lagi setiap harinya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zakat, infak, dan sedekah yang kita tunaikan. Insya Allah memberikan manfaat, membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan bantuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kebaikan dan amanah yang kita lakukan ini bernilai ibadah dan pahala untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakasatu Basnas DIY Dr. Haji Mujahid MAG. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hajarakumullahu fima a'taitum wa barakumullahu fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahuran. Semoga Allah senantiasa memberimu pahala pada apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberikanmu keberkahan pada apa yang kamu sisakan, dan semoga Allah menjadikan kesucian bagimu. Ya Allah, ya Razzaq, berilah kami ganti dan saudara-saudara kami yang telah membayar zakat dan menginfakkan serta mensedekahkan hartanya dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak serta keberkahan. Berilah kami dan mereka ketentraman lahir dan batin, kesehatan dan umur panjang yang berkah dan manfaat. Mudahkanlah kami dan mereka dalam memperoleh rizki dan hartamu ya Allah. Anugerahkan kepada kami dan mereka kemuliaan di dunia dan akhirat. Angkatlah derajat kami dan derajat mereka di sisimu ya Allah. Jadikanlah keluarga kami dan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah anak-anak kami dan anak-anak mereka anak-anak yang soleh atau solehah, yang menyejukkan pandangan mata, yang menegakkan sholat, menjadi generasi yang berkualitas, yang mampu menjadi pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Mudahkanlah urusan kami dan urusan mereka di dunia dan akhirat. Jadikanlah istri atau suami kami dan istri atau suami mereka sebagai istri atau suami yang soleh atau solehah, yang saling mencintai dan menyayangi. Jadikanlah rumah kami dan rumah mereka sebagai surga di dunia yang akan dapat menghantarkan pada surga akhirat. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, jadikanlah negara tercinta Indonesia ini negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikanlah negara kami Indonesia negara yang subur, makmur, aman dan damai, negara yang bersih dan berwibawa dan bermartabat. Jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang tasamuh,
yang toleran, yang tafahum, yang saling memahami, yang tarahum, saling menyayangi dan hormat menghormati. Jauhkanlah bangsa kami dari malapetaka, mara bahaya, pertikaian, perpecahan, kekerasan, dan sikap mau menang sendiri. Jauhkanlah kami dari virus corona, musnahkanlah virus corona dari bumi pertiwi, sehingga ekonomi segera pulih kembali dan anak-anak kami bisa sekolah lagi. Ya Allah, jadikanlah kasus virus corona ini sebagai pelajaran yang penuh dengan hikmah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang tengah diuji dengan virus corona. Jadikanlah saudara-saudara kami yang telah terjangkit virus corona dan wafat sebagai orang yang syahid yang akan memperoleh surga-Mu ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkannya. Ya Allah yang Maha Kuat, kokohkanlah negara kami dalam bingkai NKRI di bawah Pancasila dan UUD 1945. Jadikan bangsa Indonesia, bangsa yang dapat memahami dan mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga hidup rukun, damai, dan sejahtera lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh pimpinan UPD di Daerah Istimewa Yogyakarta, tak terlupa pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sungguh kami muliakan, kami banggakan para pemirsa Jogja Istimewa TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur tentunya marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan kasih dan sayangnya kita semua bisa mengikuti pengajian pejabat dan aparat OPD Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Mudah-mudahan pengajian ini nanti membawa pencerahan kita terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa bahwa kita masih dalam suasana pandemi, maka marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan dengan air yang bersih dan mengalir, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan jangan lupa kita senantiasa untuk bisa memaksimalkan doa supaya kita semua nanti dijauhkan oleh Allah dari wabah dan musibah. Dan yang kami hormati, narasumber kita insya Allah sudah hadir di tengah kita. Beliau Bapak Dr. Nur Khalis. Beliau adalah dosen pengajar di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang insya Allah nanti pada kesempatan yang mulia kali ini akan menyampaikan tema terkait dengan sikap amanah dan mencari ma'isyah di tengah wabah. Ini mestinya bukan hal yang mudah, karena kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan. Sisi lain kita harus mau keluar untuk bisa bekerja, mencari nafkah, mencari ma'isyah, berinteraksi yang kita juga dalam kondisi pandemi seperti ini. Yang selanjutnya tentunya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, para tabi'in. Semoga kita mendapatkan syafaat besok fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pemirsa Jogja Istimewa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyingkat waktu, marilah sebelum acara pengajian pada kesempatan kali ini, marilah kita awali dengan kita membaca Ummul Kitab. Wa ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya akan dilantunkan bacaan ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah akan dibacakan oleh qori kita Al-Ustadz Fahmi Aziz. Kepada beliau Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Mudah-mudahan bagi qori ataupun yang membaca dan kita semua yang mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi, kita mendapatkan syafaat besok fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pemirsa Jogja Istimewa TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak marilah kita untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan doa. Yang pertama kepada mungkin saudara-saudara kita yang berdampak
terkapar COVID-19, mungkin sudah wafat mendahului kita, ataupun yang sakit sekarang di rumah sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan tentunya kita yang sehat mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa lancar dalam beribadah, lancar dalam beraktivitas. Untuk itu marilah kita bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istaghfiru rabbakum innallaha huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nawaitu dzikra taqarruban ila Allah wa khurujan min jami'il ma'as afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa Jogja Istimewa TV
yang telah bersama-sama kita kirimkan kalimat thayyibah Al-Fatihah, Falaq bin Nas. Semoga ini menjadi wasilah pertolongan Allah datang kepada kita, dan bagi saudara kita yang mungkin terpapar COVID-19 sudah wafat, semoga husnul khotimah, dan semoga yang sakit semoga diangkat penyakitnya, bisa kembali beraktivitas seperti semula sedia kala, dan bagi kita semua semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya insyaallah inilah acara yang sungguh kita nantikan, yaitu Mau'izatul Hasanah atau bincang-bincang agama terkait dengan sikap amanah dan mencari ma'isyah di tengah wabah. Dan hadir di tengah kita narasumber kita, beliau Bapak Dr. Nurkholis. Beliau adalah staf atau dosen pengajar di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Nurkholis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak Nurkholis ya? Insyaallah sehat, alhamdulillah. Bagaimana di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Iya, harus semangat. Harus semangat. Harus semangat. Inilah mungkin Pak narasumber, beliau Pak Dr. Nurkholis yang kami hormati, bahwa di tengah masyarakat kita mungkin banyak fenomena baru. Jadi seperti di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, mungkin malas bekerja. Ya. Seperti kita, seperti Pak Nurkholis kan juga seorang pengajar, sementara mungkin mahasiswanya harus dari rumah. Seperti kami kadang-kadang harus menjalankan tugas WFH dari rumah, tetapi harus melayani dengan baik. Dan sisi lain kita harus menjaga protokol kesehatan dengan baik. Dan inilah barangkali nanti materi yang akan disampaikan oleh beliau terkait dengan hikmah dan wabah dan dari musibah dari hamba Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sikap amanah dan mencari ma'isyah di tengah wabah. Monggo kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, juga Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, juga yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kepada seluruh pemirsa Jogja Istimewa TV dimanapun berada. Puji syukur mari bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat juga kita sanjungkan untuk baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga salam penghormatan untuk beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tema ini menarik karena memang ini yang dituntut pada hari ini. Kita tetap harus bekerja, bersemangat di tengah pandemi COVID yang masih harus berjuang kita di dalamnya. Nah, amanah dalam mencari ma'isyah ini, namanya amanah itu biasanya selalu dikaitkan dengan satu pemberian dan yang kedua pertanggungjawaban. Biasanya begitu itu. Jadi kalau dinamakan amanah, maknanya adalah bahwa ada yang diberikan dan ada yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam konsep ajaran agama Islam, semua yang ada itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin pekerjaan kita hari ini. Ya, pekerjaan kita ini bukan semata-mata karena usaha kita, tapi juga karena pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bekerja sebagai pengajar, ada yang bekerja di pemerintahan, dan mungkin ada bekerja di semua sektor. Itu semua karena Allah yang berikan. Nah, permohonan pertanggungjawabannya tidak hanya di hadapan Allah saja, tapi juga di hadapan umat manusia. Nah, kita ini, kalau kami sebagai tenaga pengajar, pertanggungjawaban pertama tentu kepada
mahasiswa, orang tua atau wali mahasiswa. Kalau saya dosen bawahan pada rektor juga. Nah, juga tentu yang paling berat adalah pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang yang berat kita ini, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka kita harus mampu di dalam kita mencari ma'isyah ini, sebaik-baiknya kita lakukan ini sesuai dengan apa yang diarahkan dalam tuntunan ajaran agama kita, kalau itu agama Islam. Gitu ya, misalkan segini, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, misalkan saja, mayyatihi mu'minan, barang siapa yang mendatangi Allah dalam kondisi beriman, qad amilas salihati, dan yang bersangkutan betul-betul teras secara profesional dia melakukan amal-amal salih, faulaika lahumud darajatul ula, maka bagi mereka ini akan mendapatkan derajat yang tinggi, baik tentu di hadapan manusia, tapi juga tentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pak Dokter, ini menarik tadi terkait dengan amanah ya. Jadi memang kita walaupun di tengah pandemi seperti ini, kita harus bekerja secara profesional dan amanah. Ini barangkali ada sebuah pertanyaan yang menggelitik Pak Ustadz. Jadi misalkan begini, kebanyakan kita itu kan dikasih kesempatan untuk WFH. Artinya work from home, kira-kira gitu. Bekerja dari rumah, dari rumah. Terus sementara kita juga absen dari rumah. Terus kita juga kadang-kadang nyambi pekerjaan di rumah ini Pak Ustadz. Nah, ini termasuk yang kategori amanah atau bukan? Ini yang pertama tentu kondisi pandemi tidak sama dengan kondisi normal, tetapi tetap harus kita istilah kita amanah tadi harus tetap terjaga dengan sebaiknya. Ini kadang-kadang kita juga begitu. Ketika kita WFH, itu yang pusing mahasiswanya tapi dosennya seneng. Karena apa? Dosennya bisa nyambi-nyambi. Ya. Itu ya tentu ini akan mengurangi kualitas nanti dari pekerjaan yang kita lakukan. Ya dalam kondisi seperti apapun kita tetap harus kreatif untuk bisa memaksimalkan pekerjaan-pekerjaan kita ini supaya tidak ada dalam tanda kutip, karena amanah itu bisa terkait dengan kezaliman juga. Ketika orang tidak sanggup menunaikan amanah tersebut dengan sengaja dia itu, maka ini sudah kezaliman buat kita. Tentu kualitas nanti akan semakin turun, pertanggungjawaban akan semakin berat. Terus ini Pak Ustadz, jadi terkait dengan tadi pertanggungjawaban dan sebagainya. Misalkan kita kan sementara kerja di rumah, gaji tidak dipotong ya Ustadz? Tidak dipotong, gaji ini tetap jalan seperti biasa. Gaji tetap dipotong, sementara kita kadang-kadang bisa nyambi dan macam-macam. Bahkan mungkin mohon maaf, pekerjaan kantor atau pekerjaan kita sebagai guru, sebagai pengajar kadang-kadang mohon maaf akan sedikit terkendala karena beberapa faktor. Di antaranya mungkin karena faktor geografi yang jauh. Kalau sekarang yang bilang katanya faktor sinyal. Mungkin taruhlah Pak Ustadz ini pada saat ngajar alasan mahasiswa sinyalnya nggak ada nih, sinyal putus-putus. Itu kira-kira terkait dengan keberkahan, padahal kita mencari nafkah, paling tidak kan bagaimana nafkah kita berkah biar hidup kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu ya Pak? Gimana Ustadz? Jadi memang ini tadi rizki itu ya terkait dengan keberkahan pekerjaan itu. Jadi kita tidak semata-mata ingin mendapatkan sesuatu. Jadi jumlah itu tidak menentukan dari keberkahan hidup. Kebahagiaan ini tergantung pada keberkahan tadi. Kadang-kadang nominal yang besar dengan cara kita melakukan aktivitas yang tidak seharusnya kita lakukan menjadi tidak berkah. Iya, menjadi tidak berkah sehingga banyak pun itu masih tidak bisa membahagiakan dan menenangkan kita. Keberkahan itu akan bisa menenangkan pikiran kita, hati kita dan seterusnya. Nah ini kalau kita dengan sengaja ya, kecuali memang kondisi begini ini betul-betul terhalang kita untuk bisa bekerja secara maksimal, menunaikan tanggung jawab kita. Kalau bukan karena kesengajaan, karena kondisi, Allah tidak akan menghukum orang karena ketidakmampuan itu. Tetapi kalau itu memang mampu, kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, maka dengan cara apapun kita harus tunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Karena memang paling berat adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Istilahnya satu butir nasi saja yang kita dapatkan dengan cara kita mengabaikan amanah Allah itu, maka ini malapetakannya bisa sangat berat buat kita. Nah itu yang harus hati-hati kita dalam kondisi yang seperti ini. Jangan sampai menjadi alasan bagi orang karena pandemi maka jadinya banyak pengecualian-pengecualian
yang sebenarnya tidak perlu dikecualikan karena itu mampu kita lakukan. Terus ini Pak Ustadz, jadi kadang-kadang orang dengan argumen darurat misalkan ya, kadang-kadang mereka mencari mengambil sesuatu yang bukan haknya karena mungkin faktor, mohon maaf, mungkin karena seperti ini cari pekerjaan juga susah, terus mencari uang juga susah. Kadang-kadang mereka itu mencari sesuatu yang tidak sewajarnya, artinya di luar jalur kaidah hukum, jalur agama, dengan kategori alasan, darurat ini pada masa pandemi seperti ini. Nah kalau tidak gitu tidak makan, taruhlah mungkin mencuri atau gimana? Gimana Ustaz? Iya jelas tidak bisa ya kedaruratan dijadikan sebagai argumen, alasan bagi kita untuk melakukan sebuah keburukan atau kejahatan. Ya bahkan semua orang saya yakin kalau Allah sekarang ini memberikan ujian kepada kita seperti ini, maknanya Allah sebenarnya sudah mengukur tentang kekuatan kita. Artinya bahwa kalau kita mau bersabar dan berusaha dengan cara yang sebaik-baiknya, rezeki Allah masih terbuka lebar. Nah, tidak kemudian kita dengan alasan itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran kita. Karena nanti apalagi mencuri ya, orang semua pada susah gitu ya. Orang pada susah, kemudian malah dia mencuri ya, misalkan saja itu bayangkan saja perasaan yang dicuri. Mereka juga dalam kondisi juga sama-sama susah. Dan terbukti ya Pak Ustadz, ini walaupun di tengah pandemi COVID-19 tidak ada informasi orang kelaparan ya, ternyata ada. Ini yang luar biasa. Jadi Allah itu berikan ini, tapi Allah juga berikan kelembutan hati di tengah-tengah masyarakat. Saya di kampung saya juga begitu, kalau ada yang isoman maka akan ditanggung oleh masyarakat sekitarnya. Itu kan kalau tidak masa isoman kan tidak ada itu. Nah artinya Allah itu sudah berikan juga rizki yang lain gitu ya, dengan cara Allah memberikan kelembutan hati pada tetangga-tetangga untuk mau membantu. Nah kecuali kalau memang dia isoman tidak bilang-bilang gitu ya. Misalkan saja tetangga tidak tahu gitu. Kalau tetangga tahu saya yakin Allah akan gerakkan itu. Karena ini Allah yang berikan musibah ini, tentu Allah juga punya tujuan besar dan tidak ada yang buruk bagi ketentuan dan kehendak Allah itu. Pasti ada kebaikan. Nah gitu kira-kira Bapak. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jadi di samping itu memang ini di tengah pandemi COVID-19 kita kadang di tengah serba kesulitan ya. Di samping mungkin pekerja swasta yang banyak di PHK, terus mungkin cari pekerjaan juga tidak mudah ternyata ya Pak Ustadz ya ini. Nah, kira-kira kita harus bagaimana kadang kalau harus menunggu pemberian tetangga kok kayaknya atau kita ngaku wah saya sedang isoman padahal nggak kena COVID. Mungkin disinilah Allah sebenarnya ingin menegur kita bahwa Allah itu sudah berikan anugerah besar, kreativitas dan macam-macam gitu ya pada kita. Ketika Allah berikan seperti ini sebenarnya kita diminta oleh Allah untuk membuka seluas-luasnya cakrawala kita bagaimana kita bisa mendapatkan alternatif pendapatan itu. Jangan-jangan nanti kalau ini sudah terbiasa, Bapak ini sudah terbiasa nih Tat. Nanti kalau sudah selesai COVID, wah kita akan bahagia, saya yakin itu. Karena kreativitas baru untuk mencari rezeki itu luar biasa sekarang ini dilakukan oleh banyak orang. Dituntut ya Ustaz. Iya, dituntut untuk terpaksa lah. Allah paksa kita hari ini supaya kita betul-betul bagaimana cara bertahan hidup ini. Nanti kondisi normal, tentu kita akan semakin mudah lagi. Ini orang sudah semakin mudah untuk berhemat sekarang Bapak. Kalau kemarin kan kita punya harta sekarang hemat gitu ya. Nanti habis ini kita akan terbiasa hidup secara hemat dan seterusnya itu. Saya punya cerita tetangga barangkali Pak Ustadz ini. Jadi tetangga saya itu seorang bengkel mobil. Rupanya dia nggak laku-laku, jadi karena nggak tahu, ya dia nggak pernah laku jual di bengkel, nggak ada yang perbaiki di situ. Tapi dia punya semacam inovasi bagaimana setiap mengerjakan taruhlah onderdil atau dia YouTube-kan Ustadz, YouTube-kan kemudian diviralkan. Jadi mulai dari satu misalkan masang dinamo, masang kabel, di YouTube-kan. Sekarang menjadi katanya setiap bulan sampai ratusan juta Pak Ustadz. Kira-kira begitulah, ini orang kreatif. Bahkan ada juga kan cerita mereka berdagang ini sudah nggak laku. Tahu seperti ini, beralih dia bikin Nissan saja. Nissan itu hari ini rupanya orderannya sampai keluar Jawa katanya itu. Itu kreatif juga mencari peluang gitu ya, bukan memanfaatkan karena
musibah gitu ya, musibah orang lain gitu, kita mengambil itu. Tapi orang butuh itu apa yang harus kita siapkan dalam kondisi seperti ini. Dan memang ini akan berubah zaman kita hari ini, akan berubah. Sekarang perguruan tinggi saja di tengah-tengah kami ini sudah ada perguruan tinggi yang virtual, murni virtual. Ya, Pak Dan Ustadz, kementerian sudah mengizinkan untuk itu. Ini akan menjadi alternatif karena biayanya akan bisa lebih murah gitu ya. Dan nanti tentu ini juga akan bisa memudahkan bagi masyarakat nanti untuk mengakses dunia pendidikan. Tanpa mengurangi kualitas ya Pak Ustadz. Tanpa mengurangi kualitas, karena pasti akan ada SOP, standar dan sebagainya akan ditetapkan oleh pemerintah supaya kualitas tetap terjaga dengan baik. Nah itu contoh-contoh keberkahan sebenarnya kalau ini. Jadi jangan dianggap ini sebagai musibah matilah kita gitu, tapi enggak lah. Ini betul-betul ada hikmah-hikmah besar yang harus terus dicari, termasuk dalam kita rangka mencari ma'isyah kita ini. Ya. Atau orang bilang, wah ini sudah kiamat, sudah nggak mungkin. Nggak ada. Saya kadang-kadang ketika pelepasan wisuda gitu ya, kita mahasiswa itu, kami sarankan ini karena nyari pekerjaan lagi sulit, kalau ada rezeki lanjut aja S2 misalkan saja. Nanti sambil S2, nanti S2 rampung, sudah selesai COVID-nya mungkin akan lebih. Nah kadang-kadang kita, kalau yang ada rezeki, kalau yang tidak ada ya harus kreatif memang. Tapi tidak boleh putus asa gitu. Jadi memang sikap amanah harus tetap kita tegakkan ya Pak Ustadz. Betul. Misalnya amanah, terus bagaimana di tengah pandemi COVID-19 kita tetap istiqomah bekerja dengan catatan bekerja yang profesional gitu kan. Dan yang kedua inovasi agar apa yang kita peroleh itu satu tidak stagnan, bertambah. Yang kedua berkah. Ini yang kunci ya, berkah. Jadi jangan sampai menghilangkan keberkahan rezeki kita. Mungkin sebagai statement akhir Pak Ustadz ada semacam kesimpulan mungkin Pak Ustadz. Ada 4 hal mungkin yang harus bisa mendasari kita dalam kita bekerja ya. Yang pertama harus ikhlas tentu. Ikhlas ini terkait dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu bekerja kita ini supaya kita betul-betul bisa amanah, maka pekerjaan kita yang kedua harus sholih. Sholih itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ajaran agama kita dan memenuhi standar profesionalisme, itu namanya sholih. Yang ketiga harus membawa manfaat, apapun yang kita kerjakan ya, mencari rezeki itu harus bisa membawa manfaat, bukan malapetaka, tadi keberkahan istilah kita. Kemudian yang keempat, apa yang kita lakukan dalam kita mencari ma'isyah itu harus ada islah itu peningkatan. Dari hari ke hari harus ada peningkatan kualitas. Jangan sama ya Pak. Jangan kemarin sama. Gitu aja. Iya, makanya ini kalau 4 hal ini kita laksanakan dalam kita mencari ma'isyah, jadi apapun lah kita ini, ya tidak Allah tidak membeda-bedakan kita jadi apa, tapi yang jelas ketika kita lakukan hal tersebut mudah-mudahan Allah ridho, kemudian masyarakat juga ridho, maka rizki yang kita dapatkan bisa tambah keberkahannya. Jadi matur nuwun Bapak. Mungkin ini Pak Ustadz, dan pada penghujung acara ini kita juga mohon para pemirsa barangkali mohon doa agar yang belum dapat pekerjaan biar segera dapat pekerjaan. Terus kemudian yang kemarin barangkali kena PHK juga nanti ada pekerjaan baru yang bisa diperoleh sehingga bisa menghidupi keluarganya. Terus terutama kita yang sudah masih mendapat pekerjaan semoga tetap amanah ya kira-kira begitu. Jangan sampai walaupun dengan alasan COVID kemudian kita tidak mau bekerja padahal masih segudang tanggung jawab yang harus kita emban. Semoga tetap yang kita laksanakan walaupun mungkin ada yang WFH, ada yang kantor tetap amanah dan membawa berkah. Oleh karena itu mohon doanya mungkin Pak Ustadz sebelum pengajian ini kita tutup bersama. Monggo. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhika wa adimi sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut.
Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut Amin. wa najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Amin. Rabbana zalamna anfusana Amin. wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Amin. jangan hanya Engkau kabulkan doa para nabi dan orang-orang salih saja ya Allah, Amin, ya tapi Allah. kabulkan juga doa kami orang-orang yang senantiasa berlumur dengan dosa dan maksiat ini. Amin, ya Ya Allah. Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau tinggalkan kami ya Allah, Amin, sehingga Engkau ampuni dosa-dosa kami baik yang kecil maupun yang besar, Amin. baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau tinggalkan kami ya Allah, sehingga Engkau ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, Amin. baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di sisi-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan kepada kami ya Allah, untuk bisa menjalani ujian ini ya Allah. Amin. Ya Allah, tetap jernihkan pikiran kami ya Allah, Amin. tetap sehatkan hati kami ya Allah, Amin. sehingga kami bisa bekerja dengan sebaik-baiknya Amin. sekalipun dalam kondisi yang seperti ini ya Allah. Amin, ya Berikan kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit ya Allah, ampuni dosa mereka bagi yang sudah Engkau panggil istimewa ya Allah, dan jaga kami semua dari pandemi ini. Mudah-mudahan pandemi ini betul-betul segera berlalu ya Allah. Amin, ya Allah, berikan pekerjaan yang baik bagi mereka yang sedang mencarinya ya Allah. Amin. Dan berikan amanah kepada mereka yang sudah Engkau berikan pekerjaan kepada mereka ya Allah. Amin, ya Allah. Ya Allah, berkahkan hidup kami ya Allah, berkahkan rizki kami ya Allah, berkahkan keluarga kami ya Allah, berkahkan bangsa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Semoga Allah mendengarkan doa kita semua dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, yang kita kerjakan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz, dan untuk itu marilah kita tutup bersama majelis pengajian pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Nur. Nggih, sami-sami.